Oke, baiklah anak-anak Ibu kelas 11. Ini tugas yang Ibu berikan, soal asah kemampuan, soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk caranya nanti Ibu ajarkan di sini ya. Di contoh soal komposisi fungsi. Nanti prosesnya kalau belum jelas bisa dilihat di catatannya. Kemudian caranya kita lihat di contoh soal. Contohnya, diketahui fungsi f dan g dalam pasangan berurutan berikut. F-nya min 3, untuk anggota himpunan min 3, C, min 1, F, 0, E, 2, A, 4, B. Dan untuk anggota himpunan G-nya di sini yaitu A, min 3, B, min 1, kemudian D, 0, E, 5, dan G, 2. Pertanyaannya adalah tentukan F komposisi G, dan yang B pertanyaan berikutnya adalah G komposisi F. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk menentukan F komposisi G, terlebih dahulu sketsa diagramnya kita gambar. Yang pertama kita lihat dulu anggota himpunan untuk yang pertama ini. Untuk diagram yang pertama, yaitu kita lihat dari yang F dulu. Untuk F komposisi G, untuk F, jika F komposisi G, maka kita menentukan yang nilai G-nya terlebih dahulu. Ini daerah asalnya. Yang G ya, kita lihat daerah asalnya A, B, kemudian untuk A, B di sini ada C, D, E, F, G, dan terakhir adalah F. Ya, anggota A, B, C, D, E, F, G ya, maaf. A, B, D, E, G. A, B, D, E, G. Untuk anggota himpunan yang pertama. Yang kedua yaitu dari yang kedua, G-nya min 3, min 1, kemudian 0, min 3, min 1, 0, kemudian 5, 4, dan 2. Min 3, min 1, 0, 5, 4, dan 2. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang F. Yang F, untuk yang F, C, F, E, kemudian A, B, atau di sini dibuatkan BA. Sama saja, nggak apa-apa, hanya berbeda di urutannya saja. Ya, kemudian kita petakan dari A untuk G ke min 3. A dipetakan ke min 3. Kemudian dari min 3 pada F dipetakan ke C. Dipetakan ke C. Oke, ini nanti nilai terakhirnya. Kemudian B, dari B ke min 1. B, min 1. Dari min 1 ke F. Kemudian untuk yang F, dari min 1 ke F. Dari min 1 ke F. Kemudian untuk yang D ke 0. Kemudian dari 0 ke E. D, 0 ke E. Kemudian untuk yang E-nya 5. E, 5. Kemudian E5. Setelah itu di F nggak ada lagi yang 5-nya. Oh, berarti dia stop di sini. Dah. Kemudian yang berikutnya adalah G. G, dari G dipetakan ke 2. Kemudian G ke diagram berikutnya ke 2. Kemudian di atas dari 2 ke A. Kemudian dari 2 ke A. Yang berikutnya untuk G nggak ada lagi, tapi ada dari yang F-nya. Kemudian dari 4 ke B. Sudah di sini. Nah, untuk hasilnya fungsi F komposisi G ini ya. Ingat, kalau F komposisi G berarti kita mulai dari G, kebalikannya dari G. Tapi kalau G kemudian G komposisi F berarti kita mulai ke F. Dari F ya, dari anggota himpunannya yang di F. Jadi dari pernyataan di atas ini, dari yang kita buat di sini untuk diagram panah yang telah kita buat, maka kita dapatkan fungsi F komposisi G merupakan diagram panah yang tidak terputus dari G ke F. Ingat,
diagram panah yang tidak terputus dari G ke F, sehingga diperoleh FOG ini ya, yang tidak terputus dari dari G ke F, dari G ke F, dari sini ya, AC, kemudian ini tidak terputus jadi AF, B F, kemudian DE dan kemudian OE, E-nya tidak sampai ke F, maka ini terputus. Jadi tidak kita tentukan. Jadi yang berikutnya 4 ke B. Tidak ada yang di G, berarti tidak bisa. Kemudian G, kemudian kedua dari 2 dipetakan ke A. Jadi G, A. Inilah hasil dari F komposisi G untuk F anggota himpunannya yang ini, kemudian G ini anggota himpunannya. Oke? Paham? Semoga paham ya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan menentukan fungsi kebalikannya, yaitu G komposisi F ya. Untuk menentukan G komposisi F, terlebih dahulu sketsa diagramnya berikut. Kita buat dulu sketsa diagramnya. Ingat yang Ibu katakan tadi. Kalau dia F komposisi G, berarti kita mulai dari G. Kalau dia G komposisi F, berarti kita mulai dari F. Nah, dari F ini mulainya adalah min 3 untuk anggota himpunannya. Min 3, min 1, 0, 2, 4 nih. Min 3, min 1, 0, 2, dan 4. Kemudian untuk yang berikutnya, yang G. Ini ya, pasangan sebelahnya ya, X, Y-nya ya. Yang Y-nya. Kemudian kita mulai dari, di sini dimulai dari D ya, D. Sebenarnya bisa dari C ya, karena di sini dimulai dari D, diambil dari D sini. Kemudian bisa C, kemudian C, D, E, F, D, E, F, kemudian ini ya, D, C, D, E, F, kemudian A, B, G, karena di sini ada A, B, G ya. Kemudian ini untuk yang kedua, diagram panah yang kedua, untuk yang huruf ya, untuk yang angka, maaf, untuk yang huruf ya, maaf. Kemudian ini untuk yang angkanya. Kemudian dipetakan yang ke G-nya lagi. Yang ke G kan itu hasil akhirnya itu adalah angka, berupa angka. Berarti kita mulai yang F ya, mulai dari 0 di sini. 0, kemudian 5, mulai dari yang terkecil ini ya, 0, 5, min 3, min 1, 2. 0, 5, min 3, min 1, 2. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang kedua ini, kita mulai dari pertama, min 3. Min 3, C, berarti min 3 ke C. Dari C, kita lihat yang C. Ada nggak yang di sini? Oh, tidak ada, berarti dia terputus. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya mulai dari min 1. Min 1 itu dipetakan ke F. Min 1 dipetakan ke F. Dari F ada nggak di G-nya? Oh, tidak ada, berarti stop, terputus dia di situ. Kemudian yang berikutnya adalah mulai dari 0. Nah, 0 di sini. 0, kita lanjut ke E. Di bawahnya pada G ada nggak E? Oh, ada E. E berarti 0 ke E, E-nya ke 5. E-nya ke 5. Oke, paham? Kemudian yang berikutnya yaitu dari 2. 2 dipetakan ke A. 2 dipetakan ke A. Mana 2-nya? Oh, ini. 2 dipetakan A. Kemudian dari A yang berikutnya, yang dari G, dari A dipetakan ke min 3. A dipetakan ke min 3. Kemudian yang berikutnya adalah 4. 4 dipetakan ke B. 4 dipetakan ke B, kemudian dari B dipetakan ke mana nih? B. Ya, B ada G dipetakan ke min 1. B dipetakan ke min 1. Nah, untuk yang kelompok yang D dan G ini, kelompok kedua, diagram panahnya kita lihat. D dipetakan kemana? Ke 0, tapi dari A-nya dia tidak ada. Maka di sini dia terputus, tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kemudian dari G juga pada diagram kedua, G hanya kedua aja. Di F tidak ada. Dia tidak ada G-nya di F ini ya.
nyambungnya nggak ada, berarti dia terputus sampai di sini. Jadi untuk fungsi G, komposisi F merupakan diagram panah yang tidak terputus dari F ke G, sehingga diperolehnya G komposisi F adalah, kita lihat yang mana yang nyambung, dari 0 ke 5, 0,5, kemudian 2, min 3, kemudian 4, min 1. Yang lainnya tidak, karena yang lainnya terputus. Oke, paham ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi.